Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 dengan mata kuliah pengantar hukum bisnis dengan judul materi hukum bisnis perusahaan dan kepailitan dalam ekonomi Islam. Kami beranggotakan sebanyak 3 orang. Yang pertama itu ialah Fitri Ramadhani, yang kedua Vivi Kumalasari, dan yang ketiga Zahwatun Suhaibah Rangkuti. Apa itu hukum bisnis dalam ekonomi Islam? Hukum bisnis dalam ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang komprehensif yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berakhlak mulia. Prinsip-prinsipnya diterapkan dalam berbagai bidang ekonomi dan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip bisnis dalam ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama prinsip tauhid, kedua prinsip an-nubuwah, ketiga prinsip muslasah, keempat prinsip suka sama suka, kelima prinsip adil, dan yang keenam prinsip bebas dan tanggung jawab. Apakah itu perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi Islam? Yaitu, dalam perspektif hukum ekonomi Islam, perusahaan tidak hanya dilihat sebagai entitas bisnis yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Konsep kepailitan dalam ekonomi Islam. Pengertian kepailitan dalam hukum Islam ialah suatu keadaan di mana beban hutang seseorang melebihi kapasitas asetnya untuk melunasi, yang mengakibatkan penetapan suatu pailit oleh otoritas hukum dan pembatasan tindakan hukum terhadap aset yang dimilikinya. Adapun proses penyelesaian hutang piutang dalam Islam atau insolvensi adalah A. Penangguhan pembayaran, B. Restrukturisasi utang, C. Pembebasan utang atau al-ibra, D. Penjualan aset, E. Mediasi dan arbitrase, F. Penahanan atau al-hajar, G. Penjaminan atau kafalah. Adapun tantangan dalam proses kepailitan antara lain A. Konveksitas hukum, yaitu regulasi kepailitan seringkali rumit dan dapat berbeda antar yurisdiksi. B. Konflik kepentingan, yaitu menyeimbangi kepentingan berbagai pihak dapat menjadi tugas yang sangat menantang. C. Stigma sosial, yaitu kepailitan masih membawa stigma negatif yang dapat mempengaruhi prospek bisnis dan personal di masa depan. Dan D. Biaya proses, yaitu proses kepailitan dapat memakan biaya yang signifikan. Studi kasus. Adapun kasus utang piutang melalui kepailitan adalah yang dimana Pengadilan Kota Jakarta telah memutuskan Prudential Life Assurance yang dipimpin oleh Lee Bong Siong bersalah karena melanggar perjanjian bonus keangenan. Pengadilan memutuskan bahwa Prudential harus membayar bonus kepada Lee Bong Siong jika mereka memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian. Namun, Prudential masih menghadapi tantangan hukum, termasuk perintah pengadilan bahwa perusahaan harus membayar bonus dalam jangka waktu tertentu. Pengadilan juga memerintahkan perusahaan untuk membayar denda sebesar 360 triliun 884 miliar 358 juta 108 ribu rupiah karena keterlambatan pembayaran, yang kemudian dikembalikan sebesar 366 triliun 747 miliar 289 juta 792 rupiah karena keterlambatan pembayaran sebesar 320 juta kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian dikembalikan dengan keputusan pengadilan untuk membayar denda. Kesimpulan, hukum bisnis dalam ekonomi Islam didasari pada prinsip-prinsip seperti tauhid, nubuwah, maslahah, suka sama suka, adil serta kebebasan dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kegiatan bisnis yang etis dan bermanfaat bagi semua pihak. Konsep kepailitan dalam Islam dikenal dengan istilah taflis. Proses penyelesaian utang piutang dalam Islam menekankan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan dengan langkah-langkah seperti penangguhan pembayaran, restrukturisasi utang hingga pembebasan utang jika diperlukan. Proses kepailitan melibatkan berbagai pihak seperti debitur, kreditur, kurator, hakim pengawasan dan pengadilan niaga.